Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu? Alhamdulillah sehat waras kabeh ya. Alhamdulillah, yang saya hormati para tokoh-tokoh senior semua di sini, Masya Allah. Terima kasih Bapak Haji Rohman, Pak Cok dan keluarga semuanya, Pak Doyang semua, Pak Aris Sujati, Pak Urianto semua. Punten saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Makasih Pak Haji Saifuddin, Wakil Bupati Indramayu terpilih, Masya Allah beliau ini luar biasa. Duet kita duet maut ya Pak Haji ya, duet maut. Tadi yang dikatakan sama Pak Wabub bahwa ini kemenangan bersama. Gak mungkin lah saya sama Pak Saifuddin itu bisa menang sampai selevel setinggi ini kalau bukan ada orang-orang hebat di baliknya, orang-orang hebat. Saya tahu betul ibu-ibu, bapak-bapak ini para senior. Nah, kita anaknya umuran dua Pak. Berhari-hari di lapangan meyakinkan masyarakat bahwa kita perlu perubahan, dan insya Allah Pak, keinginan masyarakat itu nyambung sama kita semua, nyambung. Jadi dengan presentasi yang besar ini artinya tanggung jawab kita ini besar karena masyarakat berharap betul ada sesuatu perubahan. Kalau kita bicara Indramayu Barat, saya kemarin sempat ngobrol sama staf khususnya Pak Mendagri. Saya ngobrol sama Pak staf khususnya Pak Mendagri namanya Pak Hasibuan. Saya tanya, Pak, sebenarnya kapan sih Indramayu Barat bisa mekar? Memang kuncinya memang tunggu moratorium. Tapi kata beliau, sambil nunggu moratorium harus dipersiapkan. Inbarin harus dipersiapkan. Bapak Ibu tahu nggak kalau kita nanti insya Allah Patrol dan Sukra ini akan menjadi salah satu kawasan industri. Sudah pada tahu ya? Sudah pada tahu ya? Di Gantar juga. Nah, saya sudah ketemu, saya sama Pak Saifuddin suka ngobrol-ngobrol sama beberapa investor yang akan menggelontorkan anggaran-anggarannya, menggelontorkan uangnya di kawasan industri tersebut. Saya bilang, Pak, saya tidak akan neko-neko, nggak akan macam-macam. Yang penting Bapak cepat-cepat berinvestasi di Indramayu. Saya nggak akan minta apa-apa, nggak ada wani-piroan, nggak ada. Tapi saya minta syarat, yang kerja itu orang Indramayu. Lalu saya ditantang balik sama beliau itu, sama orang-orang itu. Memangnya sudah siap Pak? Apakah sudah siap sumber daya manusianya? Saya bilang baik, nanti secepat-cepatnya setelah kita dilantik Pak Saifuddin, kita langsung mendata di desa-desa mana-mana anak-anak muda yang masih usia produktif yang tidak punya ijazah. Harus kita bekali, harus punya ijazah. Karena nanti menjadi salah satu ya, betul, kejar paket. Salah satu syaratnya seperti itu. Yang saya khawatirkan ada pabrik mulai bangun, mulai apa. Nanti kita cuma pada nonton. Nah, jangan seperti. Jadi saya mempersiapkan. Saya bilang sama mereka, berapa lama Bapak dari pembebasan tanah sampai bisa bangun pabrik? Perlu waktu 2 sampai 3 tahun kan? Maka saya rasa 2 sampai 3 tahun cukup waktu bagi kami untuk memberikan ijazah kejar paket kepada anak muda di Indramayu Barat. Bukan cuma itu, saya bahkan meminta calon investor itu harus menurunkan tim pendidik untuk bekerja sama BLK sehingga punya skill. Kalau cuma punya ijazah, nanti dapatnya UMR saja. Tapi ketika punya skill, punya sertifikat, maka bisa naik jabatannya. Gitu. Jadi saya mungkin akan rada-rada ngebut. Begitu pelantikan, saya akan ngebut cari data, dan mungkin saya ke Jakarta untuk cari investor semuanya. Nanti kita akan pembagian tugas sama Pak Saifuddin supaya berkesinambungan. Dan secepat-cepatnya juga, kapan Pak Udin? Kita akan bangun Tugu titik pertama Indramayu Barat.
Insya Allah dalam waktu 100 hari pertama itu sebagai cikal bakal. Kalau saya lihat di Indonesia ini biasanya kalau nggak viral, nggak ini. Saya perhatikan. Makanya nanti setelah dibangun tugunya titik nol, saya minta perwakilan dari kecamatan-kecamatan di Indramayu Barat foto bareng sama bupati, wakil bupati supaya viral. Biar viral Pak, pakai spanduk kami sudah menantikan Indramayu Barat kapan moratorium dibuka. Jadi ada dorongan supaya viral Pak. Gitu. Dan tentu memang setelah disetujui pun kita ada proses tahapan-tahapan. Jadi saya mungkin nanti meminta para tokoh di sini untuk Bapak untuk menyumbang masukan, dan nanti kita bentuk panitia, Pak Haji, panitianya supaya ada percepatan pemekaran. Jangan cuma jadi omon-omon ya. Iya kan? Sudah bosen lah, setiap pilkada kan selalu tentang bicaranya pemekaran. Tapi kenyataannya langkah konkretnya nggak ada. Nanti kita anggarkan, kita lakukan langkah-langkah nyata. Saya juga melihat bahwa potensi ekonomi di sini bakalan besar Bapak Ibu. Jadi kalau nanti kawasan industri ada, tanpa mengganggu kawasan sawah abadi. Sawah abadi jangan diganggu-ganggu, yang tidak subur kita jadikan kawasan industri. Nanti saya ingin pengusaha-pengusaha pengusaha yang ngesup ya, istilahnya ngesup itu juga orang-orang sini juga. Jadi jangan nanti orang-orang jauh, orang-orang siapa yang kita nggak tahu. Harus orang sini. Kan kita kan bisa berkomunikasi, nanti kita saling berkomunikasi supaya yang ingin merasakan faktor ekonomi ya, efek ekonominya juga orang-orang sini gitu loh. Nanti segala hal teknis kita bicarakan lebih lanjut, karena memang saya juga belum merapat teknis. Tapi secara prinsip saya hanya bilang, Pak tolong nanti karyawannya orang Indramayu, cateringnya ya dari Indramayu, beli ayamnya, makanannya dari Indramayu semua gitu. Sayur mayur supaya muter-muter di sini-sini saja gitu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nanti saya mohon doa restunya supaya nanti pelantikannya lancar, serah terima jabatannya pun lancar. Karena mungkin Bapak Ibu juga sudah pada tahu carut marutnya birokrasi di Indramayu kan. Saya tidak bermaksud menjelek-jelekkan, tapi kenyataannya seperti itu fakta. Banyak dinas-dinas yang kosong, yang PLT sampai berapa belas bertahun-tahun. Itu fungsi pelayanannya pun sulit. Dan sambil nunggu pemekaran, saya ingin ada pengalihan kewenangan. Jadi orang kalau ngurus apa-apa yang di Indramayu Barat, nggak usah jauh-jauh ke sana. Nanti akan kita coba tarik semua di sini. Kita akan tarik sini. Didekatkan. Selama ini kalau ngurus KTP masih bisa di kecamatan, sudah bisa kecamatan. Terus kalau ngurus ke sana apa? Kira-kira yang masih ke sana? Yang harus ke Indramayu apa aja? Nah, yang itu nanti akan saya inventarisir supaya bisa ditarik ke Indramayu Barat di kecamatan. Jadi jauh banget Bapak, dari sini mau ke Indramayu kan ada sejam setengah macet kan itu. Nanti akan saya tarik ke sini. Saya juga rencana pengen beli rumah, kayaknya satu rumah kecil di Indramayu Barat. Pengen beli rumah kecil satu supaya nanti para dinas-dinas kalau mau ketemu saya harus ke Indramayu Barat kan gitu loh. Nanti saya minta juga bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman di sini semua tolong diinventarisir jalan-jalan. Jalan rusak kan masih banyak Pak. Kita nanti ada anggaran perubahan. Kalau anggaran yang murni mungkin masih pakai anggaran yang bupati yang lama. Tapi yang viral-viral itu loh, yang katanya sudah sampai 20 tahun gak pernah dibenerin, saya pengen tahu kan gitu. Biar kita masukkan program 100 hari pertama, insya Allah. Pak Saifuddin, kita tuh bakalan capek banget loh Pak. Siap ya? Sudah siap, saya sudah menguji beliau ini. Kampanye sampai malam, nemuin tamu sampai malam. Artinya kita harus siap jiwa dan raga ngurusin ada sekitar hampir 2 juta manusia di Indramayu. Mungkin seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon didoakan semoga kita tetap istiqomah. Tolong kepala ini jangan sampai jadi besar kepala saya ini. Kadang-kadang orang udah jadi bupati
nggak boleh begitu. Saya ingin Indramayu ini bukan cuma ramah tamah, tapi ada kesetaraan, Ibu Bapak. Setara, kita itu setara, tidak ada yang lebih mulia gara-gara punya jabatan apa, setara. Jadi nggak boleh ada raja-rajaan lagi, tuh nggak boleh, nggak ada raja-rajaan lagi. Halo, Pak. Perizinan buat di sini teman-teman pengusaha yang selama ini izinnya pada mandek-mandek, nanti sampaikan sama Pak Saifuddin atau ke saya, nanti bisa lewat tim kita. Yang izinnya pada mandek-mandek mana nanti, biar kita buka-bukakan gitu. Yang penting legal formalnya, persyaratannya ada, kita percepat. Saya target PBG, kalau bisa 10 hari. PBG kalau bisa 10 hari. Saya sudah berkonsultasi sama Kemendagri. Saya tanya, ada nggak PBG yang tercepat? Ternyata ada. Di kota Tangerang itu PBG bisa 10 hari. Wah, kenapa Indramayu enggak? Gitu. Apa? Betul, 10 hari. Artinya kalau sekarang setahun ini, ada yang setahun belum keluar PBG ini. Ada yang pada ngalamin. Saya udah ketemu beberapa teman-teman yang setahun nggak keluar PBG-nya. Kita akan buat kalau bisa 10 hari, meleset-melesetnya 14 hari. Tarifnya juga nggak boleh neko-neko, nggak boleh ada titip-titipan apa gitu. Jangan, udah melas wong Indramayu sudah kelamaan tidur, harus bisa maju. Nanti jangan sungkan Bapak Ibu kalau mau ngasih masukan ke saya, ke Pak Saifuddin, kritik dan saran. Bupati, Wakil Bupati harus mau dikritik. Jangan nanti kritik, karena saya mengingatkan kembali ke kepala saya dan kepada Pak Saifuddin bahwa pendopo, rumah dinas, mobil dinas itu adalah titipan, saya cuma numpang saja gitu. Itu harus dijaga benar-benar supaya hatinya tetap terjaga, jangan jadi kegedean kepala. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya doakan semoga semua majelis sehat kabeh, sehat waras. Semoga Indramayu adil, makmur, sejahtera. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.